Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Juni ya, update penerusan daripada video yang sebelumnya diperuntukkan untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 21 Juni 2024. Kita bahasin dulu dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar saat ini itu masih retest di kisaran level area zona supply, kurang lebih dengan batas atas untuk zona supply-nya itu berada di 105,65 ya, kurang lebih di sini, atau zona yang di blok hijau. Kalau misalkan untuk malam ini mampu terlewati, mungkin akan sedikit terbatas karena histori high minggu lalu ini masih belum di break yang berada di 105,80. Ini mungkin ya malam ini, kalaupun pergerakan ini ke atas, masih ada 3 level area yang mesti diuji sebelum ini lanjut ke atas menuju resisten 2 weekly yang berada di 106,31. Yang pertama adalah 105,54, kemudian batas atas sebagai zona suplainya yang berada di 105,65 kurang lebih di sini, dan yang ketiga itu berada di 105,800-an pembulatan. Kalau misalkan malam ini masih gagal membuat high baru yang sebelumnya ya, yang ada di minggu yang sebelumnya, yang saya khawatirkan ini nanti masih terkoreksi ke bawah. Zona pantau untuk malam ini itu di antara 105,22 sampai dengan 105,00 sebagai physical price level. Kalau misalkan yang saya khawatirkan ini sideways di antara zona tengah sebagai pivot weekly dan resisten pertama weekly yang berada di 105,54. Tetapi kalau misalkan nanti untuk daily mampu tutup di atasnya 105,65 atau sebagai zona supply terdekat ini dijebol, mungkin untuk besok ya, di hari Jumat ini masih ada potensial menguji level area resisten atau history high minggu lalu yang berada di 105,80 sampai dengan sebagai physical price level itu berada di 106,00. Meskipun batas maksimal zona pantau untuk minggu ini berada di 106,31, tetapi jangan lupakan sebagai physical price level itu berada di 106,00. Jadi kesimpulannya, indeks dolar ini masih ada potensial pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi tetap diwaspadai potensial sideways-nya itu berada di kisaran level area 105,54 sampai dengan 105,22. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold, kalau kita lihatin dari segi time frame H1, memang level area resisten kedua daily yang bertumpuk dengan level area 2342 ya, ini sudah dijebol dan sudah ada koreksi dari segi time frame kecilnya itu retest di 2332, dan harga ini baik dari segi time frame H1 ataupun H4 masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Cuman untuk zona demand terdekat yang berada di sini ini sudah dijebol. Jadi hati-hati, kalaupun pergerakan ke atas ya, mungkin nggak jauh-jauh, kurang lebih ya. Yang saya khawatirkan itu nanti ya, kalaupun kedorong ke atas di antara 2346 sampai dengan 2352 sebelum gold ini melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Cuman untuk planningnya, saya masih wait and see dulu. Saya akan pantau itu di kisaran level area di antara resisten 2 daily sampai dengan history high saat ini mampu dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu dijebol, mungkin di sesi Amerika nanti ya, mungkin saya akan persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk jarak stop lossnya itu berada di 2353, kurang lebih sedikit di atasnya level area resisten 3 daily. Tetapi dikarenakan level area 2340 sampai dengan 2342 ini ada 2 level area yang menumpuk ya, dari segi daily dan weekly ini juga masih tetap diantisipasi atau diwaspadai. Yang saya khawatirkan itu nanti harga ini tertahan dan ada konfirmasi pembalikan arah, mendadak langsung drop bergerak di bawah 2332 sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah yang lebih dalam. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini di kisaran level area 2337 sampai dengan 2342 ya, kurang lebih ini statusnya untuk saat ini itu yang maksud saya adalah masih dalam area gambling, sedikit hati-hati. Kalau misalkan harga ini untuk hari ini tidak mampu membuat high baru bergerak di atasnya 2346, ada peluang ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke bawah kembali, tetapi dari segi targetnya mungkin target terdekat itu berada di 2321, kemudian ada satu lagi di bawah di kisaran level area 2314, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kalau saya lihatin dari segi time frame H1 ya, pergerakan untuk saat ini itu masih kategorinya itu masih tertahan di level area 2340. Kalau misalkan nanti dari segi time frame H4 jam 9 malam nanti, harga ini tidak mampu tutup di atasnya 2340, mungkin ada peluang cari ancang-ancang setup sell kurang lebih ini sekitar 60%. Kemudian
Kalau misalkan tidak mampu ya dari segi time frame H4 nanti di jam 9, berarti untuk jarak stop lossnya itu harus berada di atasnya 2348. Ini untuk konteksnya adalah day trade ya. Kalau untuk swing ini berbeda. Kemudian untuk targetnya itu berada di kisaran level area mungkin ya di antara 2324 sampai dengan 2321. Ini sebagai TP1-nya. TP2 itu berada di kisaran level area 2314, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi kesimpulannya untuk gold saat ini itu masih ada peluang ya, karena pergerakan untuk saat ini itu masih belum mampu tutup balik di 2340 saat video ini dibuat, dan sudah terkoreksi. Zona demand yang di kiri di sini sudah jebol, sedikit hati-hati, masih ada peluang 60% mungkin dia akan bergerak ke bawah. Zona terdekat adalah 2321. Kalaupun misalkan saya gambar untuk planning sell, ini mungkin akan aktif, tetapi saya harus pastikan terlebih dahulu dari segi time frame H4 di jam 9 nanti ya. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 2340, skenario sell ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya, untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 85 sampai dengan 90 pip itu berada di kisaran 2348, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi untuk entry-nya, titik entry-nya ini masih belum jelas. Saran saya adalah jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu, karena untuk saat ini ya, meskipun di sini sudah ada bearish engulfing, penutupan tadi dari segi time frame H1 sayangnya itu dari body candle-nya itu belum mampu tutup di bawahnya 2332. Ini yang menjadikan saya terus terang ragu. Tetapi kalau misalkan nanti dari segi time frame H4 harga tetap tidak mampu bergerak di atasnya 2340, secara otomatis mungkin saya akan masuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya akan pantau dulu untuk area entry-nya itu di atasnya 2335 sampai dengan di bawahnya 2340, kurang lebih cari sendiri di kisaran level area tersebut. Untuk statusnya saat ini masih wait and see, ini masih belum aktif. Kemudian untuk target terdekat ya berada di kisaran 2321, ruang gerak sekitar 175 pip, mungkin TP2 itu berada di 2314, ruang gerak sekitar 240-an pip. Kalau misalkan nanti sampai dengan jam 9 malam atau close H4, harga ternyata mampu bergerak atau tutup di atasnya 2340, secara otomatis skenario sell ini akan tercancel. Jadi kesimpulannya sedikit hati-hati, dikarenakan untuk gold penurunannya tadi dari segi time frame H1 itu masih belum mampu tutup di bawahnya 2332. Hati-hati, ini masih ada potensial, atau yang saya khawatirkan ya, ini nanti sideways dulu, kurang lebih di sini. Baru salah satu nanti break ke bawah menuju 2321 sampai dengan 2314, tetapi kalau break ke atas yang saya khawatirkan dia ngambil dulu di 2351 sampai dengan 2352 sebelum harga ini drop secara signifikan. Jadi sedikit hati-hati untuk gold. Saya lebih prefer menunggu dulu nanti close H4 ya, akan saya pantau terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini didorong dari suku bunga tadi, itu netral, tidak ada penurunan ataupun kenaikan dari segi suku bunganya. Tetapi pergerakan untuk saat ini itu harga sudah mampu bergerak di bawah support pertama weekly yang berada di 1.2691 ya, kurang lebih pembulatan. Kuncinya mungkin di sini. Kalau mau entry sell sekarang ya, dengan catatan berani atau tidak merisikokan kurang lebih sekitar 40 pip. Kalau memang berani nggak masalah, tetapi kalau nggak berani mending skip dulu, jangan paksa masuk ke market. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak ini kurang lebih ya sekitar 95 pip. Tetapi hati-hati karena saat ini ya harga ini kan masih baru aja break atau bergerak di bawahnya 1.2690, sedikit hati-hati, masih ada potensial koreksi. Mungkin kalaupun koreksi ke atas selama batas atas zona drop di sini ya, atau zona supply terdekat saat ini tidak dijebol, ini mungkin skenario sell akan aktif. Tetapi dari sekitar targetnya mungkin cuma ada satu yang berada di 1.2589, ruang gerak sekitar antara 90 sampai dengan 95 pip, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi untuk saya pribadi ya, saya sudah masuk masuk ke market ya untuk planning sell. Tetapi untuk stop loss saya, terus terang kalau untuk stop loss saya itu berada di atasnya 1.2733. Cuman idealnya karena di sini sudah ada drop atau zona supply terdekat, kalau tidak mau merisikokan yang lebih tinggi, minimal itu antara 35 sampai dengan 40 pip ini untuk jarak stop lossnya ya. Kalau misalkan pergerakan ini nanti zona supply di sini dijebol, yang saya khawatirkan ini akan retest sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.2758 sebelum drop secara signifikan. Kesimpulannya untuk GBP USD ini, kalau menurut saya skenario sell sebenarnya sudah aktif, tetapi hati-hati ya kalau untuk rekan-rekan yang belum punya posisi. Pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 45 pip sebagai stop loss, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 90 sampai dengan 95 pip. Kalau
di luar analisa atau planning rekan-rekan semua. Saran saya adalah skip, jangan paksa masuk ke market. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini konteksnya masih tetap sideways ya, kurang lebih di kisaran 1.0698 sampai dengan 1.07.600. Ini masih belum ada pergerakan yang signifikan, tetapi history low yang ada di sini ini sudah dijebol. Catatannya adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.0736, mungkin skenario sell ini akan aktif, tetapi untuk entry posisinya silahkan cari masing-masing. Tetapi kalau misalkan mau entry sekarang, berani atau tidak naruh stop loss itu sedikit di atasnya zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.07600, ruang gerak sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di history low yang ada di sini, ruang gerak sekitar 58 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 115 pip. Jadi kesimpulannya silahkan diambil masing-masing ya. Kalau saya ngeliatin pergerakan ataupun kondisi yang kayak gini, mungkin saya akan persiapan masuk ke market ancang-ancang cari setup sell. AUD USD, pergerakan AUD USD ini tertahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 0.6682. Ini mungkin lebih enak dilihatin ya, karena harga ini kan ketika menyentuh level area tersebut ini ada sideways, dan sidewaysnya itu sedikit di bawah level area zona yang saya blok biru ini yang berada di 0.6672 ya. Jadi ada dua skenario untuk AUD USD malam ini. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atas resisten pertama weekly yang berada di 0.6682, ini mungkin ada peluang besar untuk bergerak balik ke bawah, menguji zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.66400 sampai dengan 0.6623. Tetapi kalau misalkan malam ini level area tersebut dijebol, ini mungkin tidak jauh-jauh pergerakannya itu mungkin kurang lebih ya di kisaran 0.6704 atau sebagai story high minggu yang lalu, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Planningnya tentunya ini mungkin persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi hati-hati ya. Selama resisten ini 0.6682, harga ini tidak mampu bergerak di atas level area tersebut. Tinggal satu kondisi aja, cari konfirmasi pembalikan arah sekali lagi, baru masuk ke market. Tentunya sini lebih oke. Tetapi dari segi targetnya ya, kalau misalkan saya ukur, risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip. Tetapi dari segi targetnya, ruang gerak sekitar 30 pip sama 1:1, tetapi untuk TP2 itu ruang gerak sekitar 47 pip kurang lebih. Risk to rewardnya masih imbang. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Dari segi time frame 1, harga ini ketrap di kisaran level area 1.3721 sampai dengan 1.3698. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini sudah valid kalau menurut saya, tetapi karena ini masih terjebak di kisaran level area tersebut, perhatikan di sini ketika sentuhan pertama ya, harga ke reject, dan di sini kesentuhan kedua kali, dan harga ini juga masih belum mampu tutup di support pertama weekly. Kuncinya adalah mungkin bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk USD CAD ini berani atau tidak menaruh risiko atau sebagai stop lossnya itu kalau misalkan saya gambar ya, kurang lebih sedikit di bawah zona yang di blok di blok biru ini sekitar 35 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 38 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 60 pip. Idealnya kalau misalkan harga ini nanti ya sedikit mau kedorong ke bawah dan sekali lagi tidak mampu tutup di bawahnya 1.3698, ini skenario B akan aktif. Tentunya dari segi stop loss ini juga akan lebih kecil. Jadi kesimpulannya untuk USD ini tidak banyak perubahan dari video yang sebelumnya. Planning masih tetap baik, tetapi cari sendiri untuk ancang-ancang cari setup buy-nya ya, selama entry posisinya itu 1.3698 di atas level area tersebut dan di bawahnya 1.37100 sih tentunya sih nggak masalah. Tetapi hati-hati berani atau tidak merisikokan stop loss kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 35 pip. Tetapi dari segi targetnya sekitar 70 sampai dengan 75 pip ke atas menuju resisten pertama weekly yang berada di 1.3773. Jadi untuk USD CAD nggak banyak perubahan, sedikit hati-hati potensial sideways ini mungkin akan berlanjut sampai dengan nanti di sesi Amerika ya, tetap waspada, hati-hati. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini kenaikan saat ini yaitu kedorong dari Bank Sentral Swiss itu menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi untuk tahun ini total penurunan suku bunga itu sudah 2 kali, totalnya adalah 50 basis point. Makanya tadi setelah rilis suku bunga
dia langsung loncat ke atas, tetapi pergerakan untuk saat ini itu tepat berhenti di level area support pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Hati-hati, yang saya khawatirkan ini mungkin akan sedikit sideways kecil di antara 0,8900 pembulatan sampai dengan histori low minggu lalu yang berada di 0,8893. Kesimpulannya untuk USD Swiss ini, kalau kita lihatin dari segi teori 51 mungkin ya, untuk targetnya sih nggak kelihatan. Tetapi kalau misalkan saya pindah ke H4, masih ada peluang menuju level area resisten pertama weekly yang berada di 0,8976 sampai dengan resisten 2 weekly yang berada di 0,9026 ya. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ini planning buy, tetapi cari setup sendiri untuk entry-nya di mana. Cuman untuk stop loss setidaknya itu masih tetap berada di bawahnya support 2 weekly ini untuk amannya ya. Syukur-syukur kalau misalkan ini nanti sedikit mau kedorong ke bawah, tentunya untuk nekan stop loss itu akan lebih oke. Kalau misalkan dipaksa cari ataupun masuk ke market sekarang ya, stop lossnya itu kurang lebih sekitar 75 pip. Ini berani atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau misalkan berani nggak masalah dari segi targetnya. Ruang gerak untuk TP1 itu kurang lebih sekitar 74 pip. Untuk TP2 ruang gerak sekitar 125 pip. Cuman kalau mau swing, mau bertahan sampai dengan minggu depan ya, masih ada peluang mungkin akan menuju level area 9100 sebagai resisten 4, ruang gerak sekitar 195 pip. Ini mungkin ya minggu depan. Tetapi untuk fokusnya sampai dengan besok di antara 0,8977 sampai dengan 0,8926 sebagai resisten 2 weekly. Tentunya sih saya sedikit ragu di sini, cuman tidak menutup kemungkinan akan tercapai. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss planning buy, untuk entry-nya silahkan cari masing-masing ya, tetapi dari segi targetnya TP1 0,8976, TP2 0,9026. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen dari segi stop loss-nya pun yang entry pertama kemarin itu aman ya, SL plus aman, kemudian yang entry kemarin ini juga aman. Harga ini bergerak kembali di atas level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Masih ada peluang menuju level area 159.100 atau sebagai TP2. Kesimpulannya adalah tidak banyak perubahan karena ini sudah on track. Saran saya adalah majukan stop loss di atasnya break even, keluar sebagian posisi kalau mau hold sampai 159.100. Oke, mungkin dari ini mungkin cukup dulu ya, nanti akan disambung di besok malam. Ingat, jangan overload, jangan overtrade. Musuh terbesar di dalam dunia trading adalah diri kita sendiri. Hati-hati, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.